Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian di acara PA Anak GRI Bandung. Hari ini kita mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan judulnya apa? Celakalah yang tidak bertobat. Wah, ini ada satu kalimat teguran tapi juga sekaligus undangan yang keras. Celakalah kamu yang tidak bertobat. Mari kita sama-sama nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan biarlah kita sama-sama boleh mendapatkan banyak berkat. Waktu Tuhan tegur, segera berbalik, jangan tunda. Untuk itu Ibu Guru mau ajak kita sama-sama melatih lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini. Lagu ini dengan judulnya Pada Yesus Percayalah. Kita coba latih satu baitnya. Anak-anak, mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati untuk memasuki PA Anak hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang berbicara, tidak ada lagi yang jalan-jalan, tapi mari semua lipat tangan, tutup mata dan menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Terima kasih untuk begitu banyak, begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hati kami boleh menghitung semua kebaikan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami dan tidak menganggapnya lalu begitu saja. Hari ini kami bersyukur sekali lagi kalau boleh berkumpul bersama, sama-sama diberikan kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi minta anugerah Tuhan ketika firman disampaikan. Kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti, kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tolong PA Anak hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, banyak penginjil-penginjil besar, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai mementingkan pentingnya suatu lagu pujian kepada Tuhan. Kenapa? Kalau di PA Anak GRI Bandung ini seringkali kita menyanyikan lagu-lagu hymn. Ya, karena lagu-lagu yang baik adalah lagu-lagu yang bisa harusnya membawa jemaat ketika mendengarkan firman Tuhan, diteguhkan lagi firman Tuhan itu. Teksnya, kata-katanya harus tegas, harus lugas, tapi tidak membosankan. Musiknya harus sederhana. Nah, seperti tadi musik yang kita nyanyikan, sederhana. Gampang kita ingat, ketika diulang-ulang kita bisa dengan mudah menguasainya. Tapi tidak boleh menjadi klise, hanya itu-itu saja. Ya, dan yang paling penting adalah kata-katanya. Lagu-lagu dari pujian kepada Tuhan itu harus langsung berbicara kepada hati dan mengundang kita memberikan tanggapan terhadap pesan Injil. Nah, hari ini dengan tema celakalah kamu yang tidak bertobat. Nah, hari ini kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Pada Yesus Percayalah. Kita nyanyikan ketiga baitnya.
kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami masih dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sertailah perenungan kami siang hari ini, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan maksudkan, dan kami boleh belajar menjalankannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu celakalah yang tidak bertobat. Nah anak-anak, sebelum Yesus membahas bagian ini, anak-anak masih ingat nggak minggu-minggu yang lalu tuh bahas tentang apa sih? Ada yang ingat mungkin? Bahas tentang Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis saat itu sedang masuk ke dalam penjara. Kenapa sih Yohanes di penjara? Karena dia memberitakan Injil. Loh, kok memberitakan Injil malah di penjara? Ya karena ada orang-orang yang tidak suka. Ada orang-orang yang membenci Yohanes karena Yohanes ini menyebabkan peperangan. Maksudnya bukan peperangan perang-perang gitu ya, tetapi Yohanes itu membuat orang-orang tuh jadi ragu kepada iman mereka. Hah, jadi yang sebenarnya diajarkan orang Farisi itu benar gak sih? Kok Yohanes ngomongnya beda? Loh, yang diajarkan di sinagog-sinagog benar gak sih? Kok Yohanes ngomongnya beda? Akhirnya mereka mulai ragu dan beberapa mulai percaya kepada Yohanes. Akhirnya orang-orang yang membenci Yohanes, mereka itu mulai mencari cara menangkap Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara. Nah anak-anak, di dalam penjara inilah Yohanes itu memanggil murid-muridnya, jadi murid-muridnya berkunjung ya. Lalu Yohanes berkata, tolong dong sampaikan kepada Yesus. Jadi kamu datang kepada Tuhan Yesus, lalu katakan apakah benar dia adalah Mesias. Jadi kala itu Yohanes minta supaya bertanya, kenapa Yohanes bertanya begitu? Apa karena Yohanes tidak percaya? Sebenarnya tidak, kita sudah pernah bahas ya. Yohanes itu justru percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan Mesias. Tetapi Yohanes ragu, betulkah Mesiasnya yang ini? Ragunya itu bukan keluar dari hati yang tidak percaya, saya nggak percaya Tuhan maka saya ragukan. Tidak, tetapi Yohanes justru percaya Tuhan, saya percaya Mesias akan datang. Tetapi betulkah Mesiasnya adalah Yesus? Maka Yohanes dengan jujur bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan anak-anak ingat ya, waktu itu Yesus menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Yesus gak menjawab, iya aku Mesias. Tidak, Yesus menjawab dengan katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan dan seterusnya. Nah jawaban-jawaban ini sebenarnya mengacu kepada apa yang ada di perjanjian lama. Jadi di dalam perjanjian lama itu sudah pernah dinubuatkan oleh para nabi-nabi. Misalnya Nabi Yesaya atau nabi-nabi yang lain sudah pernah menuliskan bahwa Mesias itu ketika datang nantinya akan ada orang buta yang bisa melihat. Orang yang buta karena dosa mereka akan disembuhkan. Mereka akan bisa melihat lagi. Mereka akan dihapuskan dosanya. Lalu orang-orang yang lumpuh karena dosa mereka akan disembuhkan. Mereka akan percaya kepada Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Maka ketika Yesus datang, Yohanes bertanya, benar gak sih engkau adalah Mesias? Yesus berkata, orang buta melihat. Wah langsung Yohanes, wah itu yang ada di dalam Yesaya. Orang lumpuh berjalan, itu juga ada di dalam kitab nabi-nabi. Orang kusta disembuhkan, ada juga di dalam kitab nabi-nabi. Berarti benar Yesus adalah Mesias. Nah anak-anak sekalian, setelah peristiwa ini, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes. Tetapi orang yang paling kecil di kerajaan sorga itu lebih besar daripada Yohanes. Kalian sudah mendengarkan ini di dalam pembahasan minggu lalu. Nah setelah semuanya ini, setelah Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis, Yesus masuk ke dalam bagian yang akan kita bahas hari ini. Ibu akan bacakan ya dari Matius 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak,
Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Wah, Yesus bicara soal celaka-celaka. Kenapa ya ada celaka ini, ada celaka itu? Kenapa Yesus katanya yang memberikan celaka kepada kota-kota? Kalau kalian ingat ya, setelah Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis, itu tema utamanya adalah apa? Mengenai percaya kepada Yesus. Yohanes ragu dari hatinya, dia penasaran betulkah Yesus ini adalah Mesias, tetapi Yesus tidak memarahi Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes percaya kepada Tuhan. Yohanes percaya kepada Alkitab yang diberitakan kepada dia. Yohanes percaya kepada perjanjian lama yang dia baca bahwa Mesias akan datang. Maka ketika dia ragu, Yesus memberikan jawaban untuk menguatkan imannya. Tetapi Yesus memberikan indikasi, setiap kali Injil diberitakan, ada orang-orang seperti Yohanes. Mereka langsung bertobat, menangisi diri, dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka akan berkabung. Maksudnya berkabung itu ya bukan mereka jadi sedih terus ya, tetapi mereka akan menangisi dosa mereka. Mereka akan menyadari bahwa kami ini orang berdosa, kami harusnya itu celaka, kami harusnya mati saja. Tetapi Tuhan mengasihi kami, Tuhan menebus kami. Ada orang-orang seperti Yohanes, setelah dengar Injil, mereka langsung bertobat. Mereka menangis, pukul dirinya dan berkata, Tuhan saya berdosa dan saya mau bertobat, tolong saya. Tuhan tolong selamatkan saya. Tapi anak-anak sekalian, ada juga orang-orang yang ketika mendengar Injil, mereka punya respon yang tidak seperti Yohanes. Tetapi mereka itu bersikeras untuk tidak percaya. Loh, kenapa harus ada kata bersikeras tidak percaya? Kenapa nggak langsung mereka tidak percaya? Karena anak-anak sekalian di dalam Alkitab, orang-orang yang tidak percaya itu adalah orang-orang yang kata Paulus ya, mereka itu menindas kebenaran. Mereka itu sekuat tenaga untuk tidak mau percaya. Kok bisa begitu? Sebab kebenaran sudah diberitakan. Injil sudah diberitahu kepada mereka. Mereka sudah dengar dengan telinga mereka tentang Injil. Tetapi mereka bersikeras menutup telinga mereka dan berkata, saya tidak mau percaya. Anak-anak sekalian contohnya ya, seperti waktu ibu katakan, anak-anak kalian harus makan sayur. Sebab sayur itu sehat, sayur itu punya serat. Supaya kalian punya pencernaan baik, kalian punya tubuh itu bisa lebih sehat. Nah lalu anak-anak yang sudah dengar, kalian tahu nggak sayur itu baik? Kalian sudah tahu sebab ibu sudah kasih tahu bahwa sayur itu baik, sayur itu harus dimakan. Tetapi kalian ada beberapa dari kalian yang mungkin berkata, tidak, saya tidak mau dengar. Saya akan bersikeras tidak mau percaya, saya tidak akan mau makan sayur. Biar saya sakit, saya tidak akan mau makan sayur. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bersikeras menindas kebenaran. Sebab apa? Mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau percaya. Di dalam surat Roma, Paulus menuliskan ya, bahwa orang-orang yang tidak percaya itu adalah orang-orang yang berusaha menindas kebenaran. Menindasnya seperti apa? Seperti ada sebuah balon itu dicoba ditekan di dalam air. Kalian pernah lihat gak ada balon atau sebuah pelampung ya? Bisa gak sih pelampung itu tenggelam di air? Sebenarnya tidak bisa. Karena apa? Karena memang naturnya balon itu akan mengapung di atas air. Makanya kalau kalian tidak bisa berenang, kalian diberikan pelampung. Supaya apa? Supaya saya tidak tenggelam. Karena pelampung itu tidak mungkin tenggelam. Udara itu akan ada di atas air, kita tidak akan tenggelam. Maka balon itu akan selalu ada di atas air. Tetapi orang-orang yang menindas kebenaran itu diberikan gambaran seperti orang-orang yang berusaha menekan balon itu masuk ke dalam air yang paling dalam. Bisa gak sih balon itu masuk ke dalam air? Ternyata bisa, tetapi tidak akan bertahan lama. Nanti mungkin kalian boleh coba ya, kalau ada balon di rumah, coba masukkan ke dalam bak mandi. Pasti kalian akan berusaha sekuat tenaga, masukkan ke dalam bak mandi, ke dalam air. Tetapi kalian akan lelah dan balon itu akan melempar keluar. Jadi balon itu akan tetap keluar lagi ke atas. Anak-anak sekalian, kebenaran yang ditindas itu menggunakan gambaran seperti ini. Ketika orang-orang tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka itu seperti menekan kebenaran supaya kebenaran itu tenggelam di bawah. Mereka tidak mau mendengar kebenaran, mereka menekannya sampai ke bawah.
Tetapi apakah kebenaran akan tenggelam begitu saja? Apakah kebenaran akan kalah dengan orang-orang yang berusaha menindasnya? Ternyata tidak. Karena sekali lagi ya, kebenaran itu akan melompat keluar dan akan timbul lagi. Justru orang-orang yang melakukan itulah orang-orang yang kata Alkitab adalah orang-orang yang bodoh. Jadi anak-anak sekalian, waktu Alkitab berkata orang-orang yang tidak mau percaya adalah orang-orang yang bodoh. Maksudnya bukan IQ-nya kurang, bukannya di sekolah nilainya jelek, bukan. Tetapi karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Seperti tadi ya, ada orang berusaha menekan balon ke dalam air. Kan itu orang bodoh. Kenapa? Karena tidak mungkin balon bisa tenggelam di dalam air. Demikian juga ketika orang menindas kebenaran, Alkitab menyebut mereka sebagai orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia. Sebab kebenaran tidak akan tenggelam di dalam air, tetapi kebenaran akan muncul lagi ke atas. Jadi anak-anak sekalian, ketika Injil diberitakan, ada orang-orang yang tidak mau percaya ini disebut sebagai orang yang bersikeras tidak mau percaya. Orang yang berjuang untuk tidak percaya. Aneh ya, kalau kita itu misalnya di sekolah, saya berjuang untuk apa? Untuk dapat nilai jelek? Tentunya tidak. Saya berjuang untuk dapat nilai paling baik. Saya berjuang untuk bisa mendapat ranking yang paling tinggi. Saya berjuang untuk menjadi anak yang baik. Tetapi orang-orang di dalam Alkitab yang tidak percaya ini, Alkitab sebut sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena mereka berjuang mengeluarkan segenap tenaga mereka hanya untuk tidak percaya. Jadi anak-anak sekalian, ketika Injil diberitakan, ada orang-orang yang bersikeras tidak mau percaya. Orang-orang ini berbeda dengan Yohanes Pembaptis tadi. Yohanes Pembaptis adalah orang yang ketika dengar kebenaran dia langsung menangis dalam hatinya dan berkata, Tuhan, saya mau percaya, saya mau percaya. Dan anak-anak sekalian, kenapa ya mereka itu orang-orang itu tidak mau percaya kepada Tuhan? Apakah, Tuhan gak pernah bikin mujizat sih, makanya mereka gak percaya. Kan kalau cuma Injil doang diberitakan gak seru, mesti ada mujizat. Coba dong, Yesus bikin mujizat, air jadi anggur lagi. Atau Yesus bikin mujizat dong, ada roti yang tadinya cuma ada 5, lalu ada 2 ikan. Tiba-tiba bisa memberi makan ribuan orang. Yesus sih kurang bikin mujizat. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Coba ibu bacakan sekali lagi ya dalam Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Dikatakan sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Wah, berarti Yesus sudah banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Tetapi mereka tidak mau percaya. Jadi anak-anak sekalian, dari sini kita melihat ternyata bukan mujizat yang membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita diajarkan, kamu kalau percaya kepada Tuhan buktinya apa? Oh buktinya ya, saya pernah waktu itu malam-malam ada yang ketuk pintu, waktu saya buka pintu, oh ternyata Tuhan Yesus, maka saya percaya. Ternyata bukan seperti itu. Karena di dalam Alkitab dicatat mujizat-mujizat banyak dilakukan di kota-kota tadi ya, kota Korazim, kota Betsaida, kota Kapernaum. Tetapi orang-orang di situ tetap tidak mau percaya. Bukan mujizat yang membuat orang percaya. Apa sih yang membuat orang menjadi percaya? Yang membuat orang menjadi percaya adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena mujizat-mujizat. Lagian mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu pada dasarnya bukan seperti sulap. Jadi ya seperti orang berkata, kamu tahu gak saya bisa membuat sulap loh. Sulap apa? Misalnya ya saya ada tisu di tangan sini. Lalu dari tangan kanan tiba-tiba kosok pindah ke tangan kiri. Misalnya gitu ya. Loh, wah sulap. Berarti kita percaya dia hebat. Nah anak-anak sekalian, Yesus waktu melakukan mujizat bukan seperti para pesulap. Yesus tidak melakukannya, saya bikin mujizat ya. Bangkitkan orang mati. Supaya apa? Supaya orang tahu saya orang yang hebat. Tidak. Yesus tidak melakukan mujizat untuk itu semua. Ingat, Yesus melakukan mujizat sebagai tanda dari firman yang dia beritakan. Yesus membuat mujizat sebagai tanda dari Injil yang dia beritakan. Mujizat apa? Misalnya seperti tadi Yesus katakan kepada Yohanes, orang buta melihat. Itu mujizat loh. Orang yang tadinya buta tidak bisa melihat. Bahkan dicatat ya ada orang yang buta dari lahir. Gak pernah melihat terang. Tidak pernah melihat dunia ini. Dia buta dari sejak dia lahir. Tetapi dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dia bisa melihat.
Itu Yesus lakukan bukan cuma mengatakan, saya ini lebih hebat dari dokter loh, lihat tuh orang buta bisa sembuh. Tidak, tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan apa? Injil itu seperti itu. Kamu orang-orang yang di dalam dosa itu seperti orang-orang yang buta di dalam kegelapan. Kalau dunia ini gelap sekali, misalnya kalian ada di dalam satu ruangan yang gelap sekali, kalian pasti tidak bisa melihat. Meskipun mata kalian sudah sudah dibuka-buka seperti ini, tetap kalian tidak akan bisa melihat. Sebab apa? Sebab gelap gulita meliputi kalian. Demikianlah dosa. Dosa itu meliputi kita seperti gelap gulita yang membuat kita itu menjadi orang-orang yang buta. Kita itu tidak bisa melihat. Dan apa yang membuat kita supaya kita bisa melihat lagi? Harus ada terang. Seperti di dalam ruangan ya, yang gelap. Bagaimana supaya saya bisa melihat? Saya kalau di dalam gelap buka mata sekeras sebesar-besarnya, gak bisa melihat. Apa dong yang membuat saya supaya bisa melihat? Kalau ada cahaya. Cahaya dari mana? Macam-macam. Ada cahaya lampu, ada cahaya lilin, atau dari senter. Tetapi harus ada cahaya, baru orang bisa melihat. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah Injil kata Yesus. Kamu orang-orang di dalam dosa itu seperti di dalam kegelapan dan kamu perlu terang. Siapa terang itu? Terang itu adalah Kristus. Inilah Injil. Jadi orang-orang yang menerima Injil adalah orang-orang yang menerima terang dari Tuhan, barulah mereka bisa melihat. Dan Yesus melakukan tandanya dengan mujizat. Untuk memberitahu kalian orang-orang berdosa, kalian tuh perlu terang. Seperti orang buta ini, lihat, dia orang yang tidak bisa melihat, dia di dalam kegelapan. Dia butuh Tuhan untuk menerangi dia, baru dia bisa disembuhkan dan dia bisa melihat kembali. Dia mulai bisa disembuhkan dari kebutaannya dan dia mulai bisa menjadi orang-orang yang normal. Jadi anak-anak sekalian, Yesus melakukan mujizat untuk menunjukkan kepada kita sebagai tanda, ini loh pesan Injil yang sesungguhnya. Ini loh prinsip Injil yang sesungguhnya. Jadi mujizat Yesus tuh bukan berarti, oh yang penting tuh orang buta jadi sembuh. Tidak, mujizat Yesus hanyalah sebuah tanda. Anak-anak sekalian, waktu orang tua kalian menikah, mereka itu ada yang namanya pertukaran cincin. Jadi papa memberikan cincin kepada mama, lalu mama memberikan cincin kepada papa. Nah, anak-anak sekalian, sepanjang pernikahan mereka menggunakan cincin. Kenapa? Karena cincin ini tanda bahwa papa dan mama sudah menikah. Papa dan mama itu saling mengasihi dan mereka sudah menikah di hadapan Tuhan. Tapi anak-anak, waktu mama kamu misalnya mengandung gitu ya, lalu jari-jarinya mulai membengkak, akhirnya terpaksa cincinnya harus dilepas. Nah, apakah kalau cincinnya dilepas saat itu berarti wah mama sudah tidak menikah lagi dengan papa? Benar nggak? Tidak. Kenapa? Karena bukan cincin yang membuat kita menikah. Tetapi cincin ini adalah tanda bahwa saya sudah menikah. Tanda ini boleh ada nggak? Boleh. Kalau tidak ada boleh nggak? Kalau dalam situasi yang sulit tidak ada juga tidak apa-apa. Seperti mama tadi ya, misalnya tangannya bengkak-bengkak, aduh tangannya kejepit sama cincin. Berbahaya, nanti bisa jadi rusak tangannya. Akhirnya dilepas cincinnya. Jadi anak-anak sekalian, mujizat itu juga adalah tanda. Jadi mujizat boleh ada? Boleh. Baik ada? Baik. Tetapi kalau tidak ada mujizat, apakah kebenaran itu jadi hilang? Tidak. Kebenaran tetap ada meskipun tidak ada mujizat. Jadi anak-anak sekalian, sekali lagi ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka bukan percaya sebab karena melihat mujizat saja. Tetapi mereka betul-betul menerima anugerah Tuhan. Maka ketika mereka melihat mujizat, wah orang buta menjadi melihat. Wah memang benar, hanya Kristuslah yang bisa menebus saya, orang yang buta ini, untuk bisa diselamatkan. Maka orang itu menjadi percaya, dia mendapat anugerah dari Tuhan. Anak-anak sekalian, kalau ada orang-orang yang mengajar kepada kita, kalau gak ada mujizat, kamu gak bisa percaya Tuhan. Kalau kamu orang Kristen yang sejati, pasti kamu sudah terima mujizat. Itu semua tidak benar. Sebab apa? Sebab Alkitab sendiri mengatakan, ada kota-kota di mana Yesus paling banyak melakukan mujizat. Mungkin kalau dihitung banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan di sana, tetapi mereka tetap tidak percaya. Maka Yesus berkata, celakalah kamu Korazim, celakalah kamu Betsaida, celakalah kamu Kapernaum. Sebab apa? Sebab kamu sudah mendengar Injil, kamu sudah melihat mujizat, tetapi kamu tidak mau percaya. Kamu bersikeras menekan kebenaran, kamu bersikeras tidak mau percaya, kamu adalah orang-orang yang bodoh kata Alkitab. Maka untuk orang-orang yang ini,
hanya ada satu kemungkinan, yaitu apa? Celaka. Celakanya seperti apa sih? Yesus mengatakannya celakanya itu benar-benar celaka sekali. Yesus berkata ya, bahkan tanggungan negeri Sodom lebih ringan daripada tanggunganmu. Negeri Sodom, ada ingat gak Sodom itu apa sih? Sodom itu ada di dalam kitab Kejadian. Jadi ingat ya, waktu itu ada Lot, istrinya dan anak-anaknya, mereka tinggal di Sodom. Lalu ada 2 malaikat Tuhan datang ke sana, ada malaikat-malaikat Tuhan datang dan malaikat Tuhan berkata, Lot, kamu harus melarikan diri. Sebab apa? Sebab Tuhan akan memusnahkan kota Sodom. Lalu malaikat berkata, nanti kamu lari dengan seluruh keluarga kamu. Jangan menoleh ke belakangnya, lari saja pokoknya lari. Jangan bawa barang yang banyak. Loh kata Lot, wah tapi harta saya sudah banyak di sini, saya sudah kaya raya di kota Sodom. Tapi kata malaikat, jangan ambil banyak harta. Sebab kalau kamu ambil banyak harta, kamu akan terikat sama harta. Jadi lari saja, bawa istri dan anak-anak kamu, cepat lari, cepat. Lalu malaikat bilang, sekarang waktunya. Sekarang lari Lot, lari. Wah lalu Lot bilang, ayo istriku, anak-anakku, dia lari. Jangan noleh ke belakang. Lalu Lot bilang, istriku, anak-anak, jangan menoleh ke belakang, lari ke depan, lari. Wah mereka berlari. Tiba-tiba ketika mereka sudah sampai ke tempat tujuan, mereka bingung. Loh tadi ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Kok sekarang tinggal 3? Kenapa? Sebab istri Lot itu menoleh ke belakang. Istri Lot itu melihat, wah rumahku yang besar, sayang sekali sudah kena api. Waduh saya punya emas, punya anting, punya gelang, punya kalung yang indah. Waduh ketinggalan. Waduh saya punya barang-barang yang cantik di rumah itu semua ketinggalan. Jadi istri Lot itu kemudian menjadi tiang garam. Anak-anak sekalian, kenapa sih sebenarnya kota Sodom itu dibakar oleh Tuhan, diberikan hujan api? Kalian bayangkan ya, api saja kalau sudah membakar sedikit, misalnya kalian waktu candlelight, kalian pernah lihat mungkin ya api kecil gitu. Kalau kalian dekatkan tangan ke situ lama-lama merasa, panas. Tidak boleh disentuh, sebab itu panas sekali. Itu baru api kecil. Kalau misalnya api yang lebih besar membakar satu rumah, wah itu lebih mengerikan lagi. Itu bisa membuat kita mati bahkan, sangat menyakitkan. Tetapi waktu dalam kisah Sodom, Tuhan itu memberikan hujan api kepada satu kota. Bukan hanya satu rumah kebakaran, tetapi satu kota kebakaran. Wah ngeri sekali ya. Kenapa Tuhan memberikan hal itu kepada Sodom? Sebab Alkitab mencatat Sodom itu sudah berdosa besar kepada Tuhan. Mereka itu menyembah kepada berhala dan mereka itu tidak lagi setia kepada hukum Tuhan. Tuhan waktu menciptakan manusia, Tuhan bilang ya, Adam dan Hawa menikah. Laki-laki dan perempuan menikah dan beranak cuculah kata Tuhan. Punya anaklah laki-laki dan perempuan menikah. Tetapi di dalam kota Sodom, laki-laki itu melihat perempuan, saya gak mau sama perempuan. Saya mau sama yang laki-laki juga. Wah Tuhan marah sekali, sebab apa? Tuhan bilang, kamu tidak diciptakan untuk itu. Laki-laki diciptakan untuk perempuan. Tetapi kamu justru laki-laki melihat laki-laki lain dan kamu suka kepada laki-laki itu. Maka Tuhan marah sekali kepada kota Sodom. Dan itu sudah berlangsung tahun-tahun demi tahun. Akhirnya sampai satu titik orang Sodom tidak mau bertobat. Orang Sodom tetap keras kepada dirinya sendiri. Akhirnya Tuhan kirim hujan api, tetapi Tuhan menyelamatkan Lot. Jadi waktu Tuhan menyelamatkan Lot, setelah Lot pergi, Tuhan mengirimkan hujan api yang sangat besar, membakar seluruh kota Sodom. Dan semua orang di sana dicatat mati. Tidak ada yang selamat, semua orang di sana mati. Nah anak-anak sekalian, mereka melakukan dosa, lalu Tuhan memberikan hukuman yang mengerikan sekali. Tetapi pada bagian yang kita baca, Yesus berkata apa? Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Celakalah engkau Kapernaum. Sebab apa? Sebab hari waktu Sodom mendapatkan penghakiman, penghakiman dia itu lebih enteng daripada penghakiman kamu. Hah? Kok bisa? Kota Sodom yang sudah diberikan penghakiman sangat mengerikan dari Tuhan, masa masih lebih ringan daripada penghakiman kota-kota tadi? Kok bisa? Apa dosa yang mereka lakukan sampai Tuhan itu akan memberikan penghakiman yang sangat mengerikan? Itulah yang tadi Yesus katakan ya, aku sudah memberitakan Injil kepadamu. Aku sudah melakukan banyak sekali mujizat, tetapi kamu tidak mau percaya. Kamu bersikeras menekan kebenaran. Kamu bodoh, kamu melakukan hal-hal yang bodoh dengan cara menindas kebenaran. Maka kata Yesus, celakalah kamu yang tidak mau percaya.
sebab kamu akan mendapat penghakiman yang besar. Penghakiman apa sih yang lebih besar daripada Sodom? Penghakiman yang lebih besar adalah penghakiman yang kekal. Hukuman yang kekal selama-lamanya. Yaitu apa? Neraka. Kadang-kadang orang berkata, ya, bagaimana cara saya supaya masuk surga? Oh, percaya Yesus, nanti kamu masuk surga. Kalau nggak percaya Yesus, kamu nanti masuk neraka. Tetapi pandangan ini tuh hanya sedikit saja. Kalau kita mau gali lagi lebih dalam, ternyata surga itu bukan tempat. Tetapi surga itu apa? Surga itu adalah waktu di mana saya bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Selama-lamanya saya bersama dengan Tuhan. Saya berdekat dengan sumber kehidupan. Maka saya disebut orang hidup. Tetapi orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka itu akan binasa di dalam neraka. Mereka bukan hanya sekedar masuk ke dalam neraka, bukan. Tetapi mereka akan terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Mereka akan terpisah dari sumber hidup selama-lamanya. Maka mereka akan disebut sebagai orang-orang yang mati kekal. Anak-anak sekalian, demikianlah hukuman bagi orang-orang yang tidak mau percaya. Orang-orang yang bersikeras menindas kebenaran. Kata Yesus, mereka akan menerima penghakiman yang kekal. Mereka akan disiksa, dianiaya di neraka selama-lamanya. Karena mereka terpisah dari Tuhan. Mereka akan mati selama-lamanya. Sebab mereka tidak ada bersama-sama dengan Tuhan yang hidup. Nah, anak-anak sekalian, dari bagian-bagian yang kita bahas ini, kita sudah melihat ada orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang mereka tuh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan penghiburan kepadanya. Kalian bayangkan ya, Yohanes di dalam penjara, dia sangat ketakutan gitu ya. Dia bergumul, Tuhan saya ini di penjara karena Injil, saya memberitakan Yesus. Tapi apakah betul Yesus ini adalah Mesias? Maka di sana Yesus memberikan penghiburan kepada dia. Yohanes, kamu jangan takut. Sebab yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sayang kepada kamu. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengirimkan Mesias yang sejati. Yang kamu beritakan itu benar. Yesus adalah Mesias. Tetapi kepada orang-orang yang tidak mau percaya, Tuhan memberikan penghakiman yang kekal. Anak-anak sekalian, setelah membahas bagian ini, Alkitab itu bertanya kepada kita, pilihan mana sih yang mau kamu terima? Setiap kali Injil diberitakan, orang terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang keras pada pendiriannya, orang-orang yang kata Yesus akan celaka, mereka akan menerima penghakiman yang kekal. Tetapi ada juga sebagian orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang benar-benar mau bertobat, orang-orang yang menangisi dosa mereka dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, manakah yang mau kamu pilih? Biarlah kita memilih yang tidak bodoh. Biarlah kita memilih pilihan yang pintar. Yaitu apa? Pilihan untuk berserah kepada Tuhan. Pilihan untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, kita itu akan menikmati sukacita. Sukacita apa sih? Apakah sukacitanya ketawa-ketawa bahagia? Bukan hanya itu hanya sebagian yang sangat kecil sekali. Tetapi sukacita besar yang Tuhan janjikan kepada kita adalah kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, dia diberikan penghiburan oleh Tuhan. Meskipun ada kesulitan di depan mata dia, meskipun dia harus menghadapi hukuman mati, tetapi Yohanes dapat penghiburan besar dari Tuhan. Anak-anak tahu banyak sekali martir-martir yang ada di dalam sejarah gereja. Ada orang seperti Polikarpus. Polikarpus itu waktu itu sudah sangat tua, umurnya sudah 80-an gitu ya. Polikarpus sudah sangat tua dan orang itu mulai memanggil dia. Hei Bapak Polikarpus, kamu ini ya tidak setia kepada negara. Kamu ini percaya kepada Yesus, dia kan manusia. Kenapa kamu sembah kepada dia? Lalu Polikarpus bilang, saya tetap mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo sangkal Tuhanmu. Kata Polikarpus, enggak saya enggak mau sangkal, saya mau setia kepada Tuhan. Kata mereka, hei Polikarpus, kalau kamu tidak menyangkal Tuhan, kami akan hukum kamu mati. Wah, lalu Polikarpus berdoa dan Polikarpus berkata, 80 tahun semasa saya hidup, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin di hari ini juga saya mengecewakan Tuhan? Maka Polikarpus berkata, Tuhan saya tidak akan menyangkal engkau. Biar orang-orang ini membunuh saya tidak akan menyangkal Tuhan. Maka saat itu juga Polikarpus diberikan hukuman mati dan dia dibakar hidup-hidup.
Tetapi anak-anak sekalian, waktu Polikarpus dibakar, Polikarpus itu tidak berteriak, tidak, gak jadi, udahlah saya menyangkal Tuhan. Tidak. Kok bisa ya? Padahal dia diberi penghukuman yang sangat mengerikan. Sebab Tuhan memberikan sukacita di dalam hatinya. Tuhan memberikan damai di dalam hatinya. Sukacitanya tuh seperti apa sih? Kok Polikarpus bisa tahan? Anak-anak sekalian, sukacita yang diberikan itu sukacita yang sangat besar. Sehingga Polikarpus tuh rela mati untuk Tuhan. Banyak sekali martir-martir yang lain juga matinya demikian. Mereka adalah orang-orang yang cinta mati kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mendapat sukacita besar dari Tuhan. Dan mereka berani menanggung apapun kesulitan demi memuliakan Tuhan. Maka anak-anak sekalian, manakah jalan yang kamu pilih setelah mendengar Injil? Biarlah kita memilih jalan yang baik. Biarlah kita memilih jalan untuk percaya kepada Tuhan. Biarlah kita memilih jalan untuk bertobat kepada Tuhan. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Kita akan menjadi orang-orang yang menikmati sukacita dari Tuhan. Kita akan menikmati kekuatan dari Tuhan meskipun banyak hal di depan yang harus kita hadapi. Demikian pembahasan firman Tuhan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang rela datang menebus kami. Tuhan yang rela memberitakan Injil kepada kami. Tuhan, tolonglah kami ketika kami mendengarkan Injil, kami menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Kami memilih jalan untuk bertobat sehingga kami boleh menikmati sukacita yang Tuhan janjikan. Kami boleh menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan menikmati penghakiman. Kami tidak mau mendapatkan celaka. Tetapi yang kami inginkan adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami. Tuhan tolong pimpin kami. Untuk sampai kami berjumpa lagi dengan Tuhan, kami boleh setia. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Kita mau sama-sama menanggapi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Pada Yesus Percayalah. Sekali lagi Ibu Guru mau ajak kita melihat teks yang ada di lagu ini. Ya, lagu ini berkata, "Kau yang dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia disalibkan untukmu, Dia jadi penebusmu. Dialah jalan, Dialah hidup dan kebenaran yang menuntun ke surga. Jangan tunggu, percayalah kepada Yesus." Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Pada Yesus Percayalah, ketiga baitnya. Pada Yesus
Demikian PA Anak hari ini, kita berjumpa lagi di PA Anak minggu depan ya. Sampai jumpa anak-anak.